Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan membahas tahajud adalah kunci sukses kehidupan. Selamat menikmati semuanya, jangan lupa subscribe ya. Semoga kalian semua masuk surga, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau menangis dalam gelap di saat tak ada satupun manusia yang peduli pada luka yang kau sembunyikan? Pernahkah kau merasa bahwa dunia ini terlalu sunyi, padahal kau dikelilingi banyak orang? Lalu kau pun bertanya dalam hati, "Ya Allah, di mana jalan keluar dari semua ini?" Maka dengarkan aku, dengarkan baik-baik, karena ini bukan sekadar nasihat. Ini adalah seruan dari langit, yang hanya diperdengarkan kepada hamba yang hatinya nyaris hancur. Bangunlah. Di saat dunia memilih tertidur dalam mimpi-mimpi semu, kau bangkit dengan tubuh lemah dan hati remuk menuju tempat yang paling dicintai Allah, sepertiga malam terakhir. Di sanalah, langit membuka jendela rahmatnya, Allah turun dari arsy-Nya, bukan karena panggilan dunia, tetapi demi menjawab panggilan hatimu yang hancur dan penuh air mata. Tahajud bukan hanya sekadar sholat, ia adalah pelukan Allah di saat dunia mencampakkanmu. Ia adalah bisikan cinta yang menjelma dalam sujud yang panjang, yang hanya diketahui oleh Dia, yang tak pernah membiarkanmu sendiri, walau seluruh dunia melupakan namamu. Saudaraku, kau tak perlu menunggu segalanya hancur untuk mulai bersujud. Tahajud bukan ibadah orang suci. Ia adalah tempat pulang bagi jiwa-jiwa yang lelah, jiwa-jiwa yang tak ingin berpura-pura kuat lagi di hadapan dunia. Jangan tanya kenapa hidupmu belum bahagia, jika sajadahmu masih kering saat langit memanggilmu. Karena di sepertiga malam, Allah berjanji akan mendengar, menghapus air mata, dan mengganti luka dengan keberkahan. Dan ingatlah, janji Allah itu bukan sekadar harapan. Janjinya itu adalah kepastian. Pernahkah kau merasa bahwa air matamu terlalu sering jatuh, namun tak satu pun jawaban datang? Kau berdoa, kau memohon, kau mengadu dalam sepi, namun seakan-akan langit membisu. Dan saat semua jalan terasa buntu, kau mulai bertanya, apakah Allah masih peduli padaku? Dengarlah, Allah tak pernah menolak doamu. Dia hanya menundanya agar saat dikabulkan, kau benar-benar siap untuk menerima. Dan tahajud adalah waktu paling rahasia di mana doamu tak hanya terdengar, tapi diangkat tinggi ke langit, disampaikan oleh malaikat kepada Tuhan yang Maha Mendengar. Setiap air mata yang jatuh di atas sajadah tidak akan hilang sia-sia. Setiap kata yang lirik kau ucapkan dalam sunyi tidak pernah menguap tanpa makna. Karena Allah mencatat semuanya, bahkan desahan napasmu yang lelah pun tak luput dari kasih-Nya. Jangan berhenti, saudaraku. Jangan menyerah saat kau sudah sedekat ini dengan jawaban dari langit. Jika engkau tahu betapa Allah mencintai tangisanmu dalam tahajud, engkau tak akan pernah ingin tidur di malam hari lagi. Bersujudlah, bukan untuk dunia yang kau inginkan, tetapi untuk akhirat yang kau dambakan. Karena saat kau bersujud, kau sedang mengetuk pintu yang tak pernah tertutup. Dan saat Allah berjanji, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Maka ketahuilah, itu bukan sekadar janji, itu adalah jembatan antara langit dan bumi, yang hanya bisa dilalui oleh hati yang berserah. Saudaraku, sukses bukan sekadar soal harta yang bertumpuk, jabatan yang tinggi, atau sorak pujian manusia. Sukses yang sejati adalah saat hatimu tenang, jiwamu damai, dan hidupmu penuh berkah, meski dunia tak mengenal namamu. Dan itu tak bisa dibeli dengan kerja keras semata. Ia ditanam dalam sujud dan tumbuh dalam tahajud. Di sepertiga malam, rezeki dilimpahkan, masalah diselesaikan, jalan keluar dibukakan, dan derajat ditinggikan. Para nabi dulu menangis di malam hari, bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka tahu kekuatan sejati hanya datang dari hubungan yang kuat dengan Rabb. Luas, hati yang lapang, dan jalan hidup yang bercahaya, maka jangan biarkan malam-malammu berlalu tanpa menyebut namanya dalam sujudmu. Karena ketika manusia tertidur, langit justru terjaga, dan di sanalah pintu-pintu keberhasilan terbuka,
bagi mereka yang mengetuknya dengan air mata dan doa. Jangan pernah mengira bahwa tahajud hanya untuk orang yang sudah baik, karena justru di sanalah tempat kita diperbaiki. Tahajud bukanlah ritual sunyi semata, ia adalah perjanjian rahasia antara engkau dan Tuhanmu yang tak pernah mengingkari janjinya. Dan saat Allah berkata, "Dan pada sebagian malam, bangunlah untuk bertahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Kisah Al-Isra 79. Itulah jaminan bahwa sujudmu di malam hari akan membawamu pada kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Sungguh, Allah telah berjanji, dan janji Allah tak akan pernah dusta. Tahajud bukan hanya tentang air mata, tapi tentang langit yang pelan-pelan terbuka di saat dunia masih tertidur dalam mimpinya. Ada rezeki yang tak tertulis dalam usaha, tapi terukir dalam sujud. Ada keberuntungan yang tak lahir dari kepintaran, tapi dari tangisan di sepertiga malam. Saat kau menyebut nama Allah di kala sepi, langit tak tinggal diam. Malaikat mencatat bahwa seorang hamba telah rela melepaskan lelap demi bersimpuh di hadapan penciptanya. Lalu turunlah rezeki, tak selalu berupa uang, kadang berupa ketenangan yang tak bisa dibeli, kadang berupa jalan yang tiba-tiba terbuka, padahal logika telah buntu. Doa yang disampaikan di waktu tahajud tak sekadar dipanjatkan, ia diangkat, ia diantar, ia diperjuangkan oleh langit, karena ia lahir dari hati yang patah namun tetap percaya. Dan saat pagi datang, kau mungkin tak sadar bahwa rezeki itu sudah bergerak mendekat. Orang-orang menyangka itu keberuntungan, padahal itu jawaban dari malam yang basah air mata. Tak ada sujud yang sia-sia, tak ada air mata yang menguap dalam kehampaan. Allah Maha melihat, dan setiap tetes keringatmu di siang hari akan dilipat gandakan berkali-kali jika malam-malammu basah oleh tahajud. Tak perlu mengejar dunia dengan nafas yang sesak, cukup kejar Allah, dan dunia akan datang tunduk di bawah kakimu. Itulah janjinya, dan janjinya selalu benar. Ada takdir yang terlihat gelap, lalu berubah bercahaya karena satu malam, satu sujud, satu air mata yang tulus mengalir dari hamba yang benar-benar berserah. Ada derajat yang ditinggikan, bukan karena gelar atau pangkat, tetapi karena lutut yang tak lelah menyentuh sajadah, karena dahi yang rela mencium bumi saat semua mata tertidur. Tahajud tidak mengubah dunia, tapi tahajud mengubahmu. Dan ketika dirimu berubah, dunia pun akan mengikuti langkahmu. Takdir bisa saja tertulis suram, tapi Allah Maha membolak-balikan keadaan. Dan siapa yang sanggup menduga bahwa doa dalam gelap mampu menyalakan cahaya yang menyinari masa depan? Tak ada yang tahu siapa dirimu di mata manusia, tapi Allah tahu betapa kau berjuang melawan rasa kantuk, melawan putus asa, melawan sepi yang menghantui malam-malam panjangmu. Dan Allah tak akan menyia-nyiakan itu. Dia melihatmu saat kau bangkit dalam gemetar, saat kau bersujud tanpa kata, hanya dengan linangan air mata yang tak sempat dijelaskan lewat kalimat. Itulah saat takdir mulai bergeser. Itulah saat langit mulai menulis ulang perjalananmu dengan tinta rahmat yang tak akan pernah salah alamat. Kau mungkin tak merasa lebih mulia, tapi Allah tahu kau sedang ditinggikan. Karena setiap orang punya malam, tapi tidak semua menjadikannya jembatan menuju arsy. Engkau termasuk yang terpilih jika di saat dunia sibuk mengejar mimpi, kau justru mengejar sang pemilik mimpi itu sendiri. Dan saat dia telah memilihmu untuk tahajud, maka yakinlah, hidupmu akan ditulis dengan tinta yang berbeda. Berapa lama engkau menunggu? Berapa banyak doa yang kau kirimkan ke langit, namun belum juga turun dalam bentuk jawaban? Hari demi hari berlalu, bulan berganti, tahun terlewati, dan kau mulai ragu. Mungkinkah doaku tak pernah sampai? Tapi tahukah kau, doa tidak pernah hilang, ia hanya disimpan di tempat paling rahasia, paling mulia, paling dekat dengan waktu tahajudmu. Doa yang terucap dengan linangan air mata saat orang lain terlelap. Doa yang menggigil bersama tubuhmu dalam dingin yang menikam. Itulah doa yang didengar dengan cara yang berbeda. Ada doa yang butuh kesabaran, tapi juga butuh tempat istimewa untuk dikabulkan. Dan tempat itu adalah sajadah yang basah oleh tahajud. Malam-malam sunyi itu bukan malam biasa.
Ia adalah ruang pertemuan antara rindu dan Rabb-Nya. Ia adalah tempat di mana doa berubah menjadi pelita yang menerangi jalan saat harapan nyaris padam. Tak semua doa langsung terjawab, karena terkadang Allah ingin mempertemukanmu dengan jawaban di saat hatimu paling lembut, paling berserah, paling hancur, dan paling siap menerima keajaiban. Dan itu terjadi di malam saat engkau menundukkan diri, bukan lagi meminta dengan suara keras, tapi hanya dengan air mata yang tak sanggup dibendung. Tahajud menghidupkan doa yang lama tertidur. Tahajud membangunkan langit yang sudah menunggu. Tahajud memecahkan tangki rahmat yang selama ini Allah tahan. Bukan karena dia lupa, tetapi karena dia ingin menjawabmu dengan lebih indah dari yang pernah kau bayangkan. Diri kita sebenarnya. Hingga kita bersujud di gelap malam dan menemukan air mata yang tak bisa lagi ditahan. Di sana, di antara diam dan doa, kita bertemu dengan sisi paling jujur dari diri sendiri. Bukan sosok yang kita tampilkan di depan manusia, bukan topeng yang kita pakai untuk dunia, tapi jiwa yang rapuh, penuh luka dan ingin pulang. Tahajud mengajari kita bahwa menjadi kuat bukan berarti tak pernah lemah, tapi berani mengaku lemah di hadapan Dia yang Maha Kuat. Engkau akan terkejut betapa selama ini kau tak pernah benar-benar mengenal hatimu sendiri, hingga kau menangis dalam sunyi dan merasakan bahwa semua ambisi dunia ternyata terlalu kecil dibanding tenangnya pelukan dari Allah. Di tahajud, kita belajar bahwa sukses bukan soal pencapaian, tapi soal keberanian untuk kembali kepadanya, meski telah berulang kali jatuh, meski telah terlalu lama menjauh. Tahajud bukan ibadah untuk mereka yang sempurna, tapi untuk mereka yang masih mau diperbaiki. Untukmu yang ingin menjadi versi terbaik dari dirimu, bukan di mata manusia, tapi di hadapan langit. Dan saat engkau terus menjaga malam-malammu, kau akan sadar, versi terbaik dari dirimu bukan yang paling dipuji orang, tapi yang paling dicintai oleh Tuhan. Maka jangan berhenti, jangan lelah menapaki sepertiga malam, karena jalan menuju Allah tak pernah sia-sia, dan siapapun yang mengetuk pintunya akan dibukakan dengan kemuliaan yang tak terbayangkan. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, apa yang pernah tahajud ajarkan padamu? Atau mungkin untuk siapa malam ini akan kau doakan diam-diam? Karena siapa tahu, doamu di malam sunyi adalah jawaban bagi seseorang yang nyaris menyerah. Semoga setiap malam yang kau lalui dipenuhi cahaya rahmat, dan setiap sujudmu menjadi jalan menuju kemuliaan hakiki. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetaplah jaga hatimu dan kuatkan jiwamu dalam sunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang taat dan mencintai akhirat, mengejar akhirat, mencintai dunia. Mohon dukung saya ya, saya baru belajar. Semoga kita semua menjadi hamba yang soleh. Untuk kalian semua yang sudah menonton ini, terima kasih. Maaf jika masih ada kesalahan, soalnya saya masih belajar dan masih deg-degan. Terima kasih semuanya. Saya doakan kita semua masuk surga kaya raya dan bisa haji tahun depan.